会いに来ました。Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini gue akan melanjutkan alur cerita Phrasing the World I Built a Doomsday Safe House. Bab 799 sampai 801, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi. Obenius mengabaikan kata-kata Zhang Yi. Setelah beberapa saat, para prajurit membawa banyak barang dari kabin. Ada berbagai macam makanan kaleng, serta sejumlah besar senjata api dan senjata tajam. Melihat hal itu, Obenius berkata kepada ajudannya, "Apakah kalian menemukan hal mencurigakan lainnya?" Ajudan itu menjawab, "Kami sudah memeriksanya dan itu hanya kapal sipil biasa. Tidak ada yang mencurigakan. Bawa mereka bersamamu dan mari kita kembali ke kapal." Kata-kata ini diucapkan di depan semua orang, dan Zhang Yi mendengarnya dengan jelas. Matanya perlahan menyipit. "Tuan, apa ada hal lain yang harus kami lakukan?" "Diam!" Seorang tentara mengarahkan pistolnya langsung ke kepala Zhang Yi. "Kau tidak berhak bicara sekarang. Kapalmu telah diambil alih oleh Angkatan Laut Marley, kini kau telah diberi kesempatan yang sangat mulia untuk mengabdi pada Angkatan Laut Marley. Terima kasih Tuhan." Zhang Yi menghela napas panjang. Lautian dan yang lainnya memandang prajurit di depan mereka, dan juga merasa kasihan pada mereka. "Bukankah hidup itu menyenangkan? Apakah kau sungguh ingin mati? Apa yang paling aku benci dalam hidupku adalah seseorang yang menodongkan pistol ke kepalaku. Percepatan 30 kali." Ucap Zhang Yi mengaktifkan kemampuan, sosok Zhang Yi tiba-tiba menghilang di depan Angkatan Laut Marley. Cahaya hitam berkelebat di udara, seperti seekor ular hitam panjang yang muncul di langit. Sesaat kemudian, lebih dari selusin marinir terpotong menjadi dua bersama dengan senjata mereka. Rambut Obenius berdiri tegak, dan ia menyadari bahwa bahaya kematian sedang mendekat. Dia mengangkat lengannya, membentuk perisai kristal besar di depannya. Namun, semua perjuangannya yang putus asa sia-sia. Hanya dengan satu tebasan pedang, dia tidak ada bedanya dengan prajurit biasa dan terbunuh seketika. 2 detik. Seluruh Angkatan Laut Marley di dek Jin Feng tewas. Angkatan Laut Marley di kapal perang menyadari ada sesuatu yang salah dan langsung melepaskan tembakan. Zhang Yi sudah melompat ke dek kapal perang. Seberapa mengerikankah serangan kekuatan penuh mutan tingkat delta tingkat atas? Bagi orang biasa dan mutan tingkat rendah, dia adalah dewa. Zhang Yi tidak menahan diri sama sekali dan mengerahkan segenap kekuatannya untuk membunuh Angkatan Laut Marley di depannya. Misi ini harus dirahasiakan. Jika mereka menunda bahkan sedetik saja, pihak lain dapat mengirimkan informasi tentang mereka ke markas besar Angkatan Laut Marley. Pada saat itu, rencana aksi mereka akan terungkap sepenuhnya. Zhang Yi tidak bisa mengambil risiko itu. Awalnya dia berencana membiarkan sejumlah perbekalan untuk menenangkan situasi. Sayangnya anggota Angkatan Laut Marleyan ini terlalu serakah. Jadi mereka hanya akan mati. Setelah Zhang Yi membunuh prajurit di dek dalam hitungan detik, dia langsung berbalik dan menyapu dengan pedangnya. Brak! Kaca anti peluru dan baju besi tebal ruang komando terpotong-potong seolah terbuat dari kertas. Para prajurit yang ada di dalam juga hancur, tubuh mereka dan ruang komando terbelah dua. "Cepat, ambil alih meja komando mereka!" Zhang Yi berteriak pada Lautian dan yang lainnya. Lalu dia memegang gagang pedang penghakiman suci dan menusukkannya ke bawah dek. Materi gelap itu melonjak bagaikan api, langsung menghancurkan perangkat listrik di bawah dek, lalu menyerbu ke setiap ruangan bagaikan aliran air deras. Para prajurit Marley itu ditelan oleh materi gelap. Tidak peduli dari bahan apa seragam tempur mereka dibuat, semuanya tenggelam sejak awal dan kemudian terurai menjadi partikel. Zhang Yi melompat turun dari ujung pisau dan memanen para penyintas. Lautian juga dengan cepat memimpin anak buahnya ke kapal perang dan mulai mengendalikan konsol komando. Serangan balik itu selesai dalam sekejap.
Dari saat Zhang Yi mengambil tindakan hingga saat Lao Tian dan yang lainnya menaiki kapal, hanya butuh waktu kurang dari setengah menit. Beberapa detik kemudian, Zhang Yi membunuh semua orang di kapal perang. Pembunuhan itu berlangsung sangat cepat. Zhang Yi terengah-engah dan sebenarnya sedikit bersemangat. Bukan karena mereka takut, tetapi karena mereka khawatir tidak dapat membunuh dengan cukup cepat. Jadi informasi tentang dikirimkan di sini. Jika begitu, misi mereka mungkin terbongkar. Dia kembali ke dek kapal dengan pedang di tangannya. Atap ruang komando telah repotong, membuat semua peralatan elektronik terpapar angin dingin. Bagaimana? Apakah mereka sudah mengirim informasi tentang kita? Zhang Yi bertanya. Tentu saja, ada seorang insinyur di antara para pelaut. Setelah memeriksa, dia berkata, Tuan Zhang, mereka tidak punya waktu untuk mengirimnya. Namun, kapal mereka telah mengalami kerusakan besar sekarang. Tidak akan butuh waktu lama bagi Angkatan Laut Marleyan untuk menemukan masalahnya. Bisakah kau menundanya sebentar? Semakin lama semakin baik. Pelaut itu berkata, paling lama dalam 2 jam, setelah itu mereka akan menyadari sesuatu yang salah. Dan dengan sarana teknis mereka pasti akan menemukan lokasi kita. Kita mungkin akan dikepung oleh Angkatan Laut Marli saat itu, dan itu akan sangat merepotkan. Zhang Yi menggigit jarinya, lalu segera kembali ke Jin Feng dan menggunakan komunikator untuk menghubungi Yang Xin yang berada jauh di Tianhai. Kakak, Xin sangat merindukanmu. Wajah imut Yang Xin muncul di layar. Zhang Yi tersenyum. Meskipun dia berada di laut, dia akan melakukan obrolan video dengan keluarganya setiap beberapa hari. Xin, aku sedang menghadapi masalah yang sangat menyusahkan sekarang. Bisakah kau memberiku saran? Zhang Yi memberitahu Yang Xin tentang situasinya. Mendengar ini, Yang Xin berkata sambil memakan permen, masalah ini mudah terpecahkan. Alat komunikasi mereka ada di tanganmu. Kakak, hubungkan alat itu ke komputer Xin, aku bisa membantumu memalsukan informasi mereka untuk berkomunikasi dengan Angkatan Laut Marleyan. Dalam kasus ini, mereka akan membutuhkan waktu setidaknya 30 jam untuk menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Yang Xin duduk di ruang kontrol tempat penampungan, dengan puluhan layar besar di depannya. Tangan kecilnya yang putih dan lembut mengetik cepat pada keyboard. Marli hanyalah negara kecil dengan kelas menengah. Sistem manajemen mereka pasti sedang kacau sekarang. Aku mencoba mencari alasan untuk menyembunyikannya. Zhang Yi memikirkan upaya mereka untuk mencuri Jin Feng, jadi dia berkata, katakan saja mereka bertemu dengan kapal negara Neon dan berencana untuk mencuri perbekalan di dalamnya. Akan lebih buruk lagi jika kita dapat mengalihkan masalah itu. Baiklah, kalau begitu aku akan membuatnya begitu. Zhang Yi mengambil tindakan langsung dan memasang penerima sinyal ke konsol kontrol di kapal perang musuh. Dan Yang Xin dengan cepat meretas sistemnya. Kemudian militer Marleyan mengirimkan pesan yang menyatakan bahwa kapal yang mereka temui bukan berasal dari negeri Huasu, melainkan milik kelompok Ronin negara Neon. Sekarang mereka sedang berburu. Ini adalah akhir dunia, banyak kecerdasan tidak dapat dinilai, jadi kata-kata ini tidak mudah diungkapkan. Setelah itu, Yang Xin akan tetap menghubungi orang-orang Marli secara teratur untuk mengulur waktu. Setelah jangka waktu ini, Zhang Yi dan krunya telah berlayar menjauh dari perairan Marli. Bahkan jika pihak lain ingin mencari Jin Feng, mereka akan menyerah karena kurangnya informasi dan tingginya biaya pelayaran laut. Yang Xin mengendalikan kapal perang dan mengirimkan sinyal yang salah kepada militer Marli. Zhang Yi dan lainnya kembali ke Jin Feng. Tian Tua, majulah dengan kecepatan penuh dan tinggalkan wilayah laut ini sesegera mungkin. Zhang Yi memerintahkan. Baik, Tuan Zhang. Tian Tua tidak berani menunda dan segera memerintahkan anak buahnya untuk bergerak maju dengan kecepatan penuh. Wajah para awak kapal penuh dengan kegembiraan. Melihat pemimpin mereka begitu kuat,
Bahkan seluruh angkatan laut negeri itu dibantai seenaknya. Tak dapat dipungkiri muncul rasa bangga di hati mereka. Semua orang bekerja lebih keras dan kembali ke pos masing-masing. Pada saat inilah Zhang Yi memperhatikan bahwa Yao Ke sedang merawat Zhu Yunkui. Tentara itu malah mendorongnya dan melukai sikunya. Pada musim dingin, tubuh orang lebih rapuh dan lebih rentan terhadap cedera. Lagi pula, Zhu Yunkui sendiri adalah wanita muda yang lembut, jadi ini tidak mengherankan. Sudah berakhir, tidak apa-apa. Yao Ke hanya menggunakan kemampuan medisnya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Namun rasa sakit dan perasaan itu tidak akan hilang begitu cepat. Mata Zhu Yunkui merah karena sedih saat dia menatap Zhang Yi dengan tatapan kesal. Mengapa kau tidak melakukan apapun saat mereka menindasku? Dia merasa itu sangat tidak adil. Jika Zhang Yiru menyelamatkannya lebih awal, dia pasti baik-baik saja. Sejak kapan dia menjadi mampu menindas prajurit kecil sekalipun? Jika saja kau tidak banyak bicara tadi, semuanya pasti baik-baik saja. Zhang Yi hanya menjawab dengan santai. Sikap Zhang Yi membuat Zhu Yunkui sangat sedih. Tentara Marleyan baru saja mengarahkan pistol ke kepalanya. Dia hampir mati. Kau sama sekali tidak peduli padaku. Dia berteriak pada Zhang Yi dengan marah. Kau sudah memperlakukanku dengan buruk sejak pertama kali kita bertemu. Katakan padaku, apa yang telah aku lakukan terhadapmu? Aku sudah berusaha keras untuk membangun hubungan baik denganmu. Apa lagi yang kau inginkan dariku? Zhang Yi terdiam. Mengapa kedengarannya seperti dia yang salah? Dari awal hingga akhir, bukankah Zhu Yunkui sendiri yang memperlakukannya dengan arogan? Terlebih lagi, mereka hanya mitra kerja, dan Zhang Yi tidak memiliki kewajiban untuk menyenangkannya. Aku berjanji pada Panglima Zhu Zheng bahwa aku hanya akan menjamin keselamatanmu. Namun, misi ini sangat penting, dan aku tidak suka ada beban di sekitarku. Jika kau lebih bijaksana, aku tidak akan memperlakukanmu seperti ini. Zhang Yi mengerutkan kening dan menatapnya seolah dia anak kecil. Kendalikan amarahmu. Hal-hal yang kau banggakan dulu tidak ada gunanya di dunia ini. Zhu Yunkui terpukul dengan keras, tetapi dia tidak mau mengakuinya. Bagaimana mungkin dia melakukan kesalahan? Yang salah jelas laki-laki di depanku ini, yang tidak punya simpati pada perempuan, bersikap dingin dan acuh tak acuh. Omong kosong. Kau baru ingat karena aku sudah bilang padamu untuk tetap memakai sarung tangan saat berjabat tangan. Kau hanya menunggu kesempatan untuk membalas dendam padaku. Dia berteriak sangat keras. Zhang Yi berkata tanpa ragu. Oh, aku tidak menyangka kau akan mengetahui semua ini. Kau benar-benar pintar. Aku hanya tidak pernah memaafkanmu atas hal itu. Zhu Yunkui tertegun sejenak. Dia hanya melampiaskan emosinya, dan Zhang Yi benar-benar mengakuinya? Zhang Yi menunjuk hidungnya sambil tersenyum. Kau harus belajar lebih banyak tentang hal itu. Aku, Zhang Yi, dikenal sebagai orang yang picik dan pendendam. Apa kau tidak menyangka itu? Dia membuka matanya perlahan, dan kilatan dingin ketidaksabaran melintas di matanya. Jadi mulai sekarang, jangan ganggu aku lagi. Dia melirik sekilas ke arah lautan es yang luas. Di tempat seperti ini, kecelakaan apapun bisa terjadi. Dia baru saja membunuh seseorang, dan bau darah yang menyengat di tubuhnya masih tercium. Aura pembunuh ini segera membuat leher Zhu Yunkui terasa dingin. Wajahnya menjadi pucat, dan dia terhuyung mundur beberapa langkah, lalu berlari kembali ke kabin dengan panik. Orang menyebalkan itu akhirnya pergi, dan Zhang Yi menghela napas lega. Sekarang dunia sudah tenang. Melihat ini, Yao Ke berkata dengan sedikit khawatir. Bagaimanapun, dia adalah keponakan Zhu Zheng. Bukankah tidak baik berbicara dengannya seperti ini? Tidak masalah. Zhang Yi bersandar pada pagar saat Jin Feng melaju-maju dengan kecepatan penuh, angin dingin bertiup di sekujur tubuhnya. Maaf, aku tidak merasa begitu keren. Aku memakaikan pakaian anti-dingin tercanggih untuknya.
Aku bukan orang yang memiliki kecerdasan emosional tinggi. Aku tidak pandai bergaul dengan orang lain. Aku tidak peduli tentang hubunganku dengan semua orang. Zhang Yi tersenyum main-main. Youke menatap ekspresinya dan tanpa alasan teringat pada saat setengah abad yang lalu ketika dia baru saja bertemu Zhang Yi. Ketika akhir dunia tiba, dia tidak menunjukkan belas kasihan kepada siapapun dan menjalani kehidupan yang sangat bebas dan mudah. Dan sekarang, Zhang Yi masih Zhang Yi yang sama. Dia tersenyum lembut dan berkata, "Kadang-kadang aku sering berpikir, alangkah baiknya jika aku bisa sekeren dirimu. Itu mudah. Selama kau tidak punya moral, kau tidak akan disandera oleh orang lain. Jalani hidup tanpa hati, dan hidupmu akan menjadi lebih mudah." Di dalam ruangan, setelah Zhu Yunkue masuk, hal pertama yang ingin dilakukannya adalah menghubungi Zhu Zheng untuk mengeluh. Ia seperti gadis kecil yang diganggu di sekolah, atau mungkin gadis yang tidak diganggu namun hanya merasa dirugikan, lalu ia melapor kepada guru. Secara umum, ini merupakan jalan pintas untuk masuk ke sekolah pasca sarjana, dan Zhu Yunkue sangat menyadari hal ini. Panggilan itu tersambung ke kantor Zhu Zheng. Wajah Zhu Zheng muncul di balik meja kantor. "Yunkue, apa yang terjadi?" Zhu Yunkue mendengus dan berkata, "Paman, aku hampir mati tadi." Dia menceritakan kepada Zhu Zheng apa yang baru saja terjadi, dengan perasaan sangat sedih. Dia pikir Zhu Zheng akan memberi Zhang Yi pelajaran setelah mendengarkannya. Namun setelah mendengar ini, Zhu Zheng hanya tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, ini hanya masalah kecil. Negara Marley tidak perlu menganggapnya serius. Kapal-kapal negara Huasu kita dapat pergi kemanapun mereka mau." Dia mengira Zhu Yunkue menangis karena dia diganggu oleh tentara Marley. Zhu Yunkue berkata dengan tidak puas, "Paman, meskipun tentara Marleyan penuh kebencian, sikap Zhang Yi terhadapku juga sangat buruk. Aku didorong jatuh olehnya, dan dia mengarahkan senjatanya kepadaku, tetapi Zhang Yi tidak membantuku." Zhu Zheng bertanya dengan heran, "Bukankah Zhang Yi membunuh semua prajurit Marleyan? Bukankah itu berarti membelamu?" Zhu Yunkue terdiam sejenak. "Ah, benar juga, tapi dia sangat acuh tak acuh saat itu." Zhu Zheng berkata sambil tersenyum, "Zhang Yi adalah orang yang berwajah dingin tetapi hatinya hangat. Dia mungkin tampak tidak peduli dengan apapun, tetapi sebenarnya dia sangat antusias. Dia seperti tumpukan kayu kering. Kau harus membakarnya dengan apimu sendiri sebelum dia bisa memanas. Kayu kering menyalakan api, kau tahu. Yunkue, Zhang Yi sangat penting bagiku dan seluruh wilayah Jiangnan. Kau harus membangun hubungan baik dengannya dan memenangkan hatinya." Zhu Yunkue benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Dia bahkan merasa bahwa posisi Zhang Yi di hati Zhu Zheng lebih penting daripada miliknya. Zhu Yunkue mempunyai begitu banyak keluhan di dalam hatinya sehingga dia bahkan tidak bisa mengungkapkannya. Dia tidak bodoh dan tahu bahwa terus mengeluh tentang Zhang Yi hanya akan membuat Zhu Zheng tidak senang. Tetapi setelah mengakhiri panggilannya, dia tidak dapat menahan perasaan kesal. "Zhang Yi, kau benar-benar buta. Bagaimana bisa kau bersikap tidak berperasaan terhadap wanita seperti Nona Yu yang cantik dan bijaksana?" Zhu Yunkue mengeluh dengan marah, dia juga ingin lebih dekat dengan Zhang Yi. Akan tetapi, Zhang Yi membawa Youke bersamanya di jalan, dan mereka berdua pergi bersama kemanapun mereka pergi, tidak memberinya kesempatan untuk memanfaatkan celah apapun. Jika ada Youke di sekitar, pesonanya akan langsung berkurang drastis. Jin Feng terus bergerak ke tenggara. Saat makan, Zhu Yunkue berinisiatif mencari Zhang Yi. Kali ini sikapnya menjadi jauh lebih baik. "Aku sudah membicarakan tentang Angkatan Laut Marleyan dengan pamanku. Dia bilang jangan khawatir dan lanjutkan saja misimu. Jika ada masalah, wilayah Jiangnan akan mengatasinya untukmu." Zhang Yi menatap penampilannya yang lembut dan tak dapat menahan diri untuk mencibir. "Kupikir kau akan pergi ke pamanmu untuk mengadu." Zhu Yunkue tiba-tiba menjadi cemas,
Bagaimana mungkin kau memfitnah ketidakbersalahan seseorang tanpa alasan? Zhang Yi mengangkat alisnya. Jadi, tebakanku benar. Kebenaran adalah pisau yang paling tajam. Zhu Yunkui menarik napas dalam-dalam dan berkata, baiklah, aku akui bahwa aku sedikit berprasangka buruk terhadapmu di masa lalu. Aku akan berusaha lebih mendengarkanmu di masa depan. Aku harap kau dapat memperlakukanku lebih baik. Kau tahu, aku bukan wanita yang tidak masuk akal. Dan aku bisa sangat membantumu di masa depan. Dia mengisyaratkan kepada Zhang Yi bahwa jika dia bersama mereka, dia akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak kekuasaan dan meningkatkan statusnya di wilayah Jiangnan di masa mendatang. Zhang Yi berhenti sebentar saat makan, dan tidak mengomentari kata-kata Zhu Yunkui. Lalu berbicara dengan topik yang berbeda pada yang lain. Dalam sekejap mata, lebih dari setengah bulan telah berlalu. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penerbangan itu jauh melampaui harapan, yang membuat Zhang Yi merasa sedikit tertekan. Perjalanan jauh adalah hal yang sangat membosankan. Terjebak di kapal pemecah es yang bergoyang, lalu menghadapi orang dan pemandangan yang sama setiap hari. Meskipun hampir sama seperti saat mereka berada di shelter. Ia merasa membumi di daratan, dan ia sering dapat keluar untuk berjalan-jalan. Tetapi di lautan es, mustahil untuk meninggalkan kapal. Bukan tidak mungkin bagi Zhang Yi untuk mendarat saat melewati daratan. Mengingat karakternya yang stabil, pendekatan ini jelas tidak tepat. Pertama, kapal itu tidak membutuhkan perbekalan apapun, dan sumber daya yang dimilikinya lebih dari cukup. Kedua, jarang sekali mendapatkan perbekalan di darat, tetapi di darat banyak sekali geng dan bajak laut. Ketika melewati beberapa negara kecil, Jin Feng dirampok lagi. Pendekatan Zhang Yi juga sangat tegas, memotong rumput sampai akarnya. Pada dasarnya, tak satupun bajak laut dan gerombolan darat yang ditemuinya selamat. Namun ada satu hal yang agak merepotkan. Kapal mereka telah menjadi sasaran pengawasan pasukan Samudra Kolombia. Lagi pula, sebagai kekuatan angkatan laut nomor 1 di dunia, sistem pemantauan satelit Kolombia tidak kalah dengan nebula milik Huasu. Selain itu, agar tidak membuat musuh waspada, Zhang Yi dan timnya tidak menggunakan peralatan perisai militer. Hal ini membuat kehadiran mereka sangat mencolok. Zhu Zheng mendiskusikan hal ini dengan Zhang Yi dan Zhu Yunkui. Karena alasan yang mereka gunakan adalah evakuasi warga Tionghoa perantauan, tidak perlu disembunyikan. Lagi pula, isi inti misi tersebut merupakan rahasia di tangan seseorang. Terlebih lagi, Angkatan Laut Kolombia tidak kekurangan perbekalan, dan putra-putra mereka sendiri akan menjamin perbekalan mereka. Oleh karena itu, pada dasarnya tidak perlu khawatir tentang pasukan kelautan Kolombia yang menyerang Zhang Yi dan timnya. Hari ke-39 pelayaran laut. Zhang Yi dan kawan-kawannya menemui pemandangan yang sangat aneh di laut. Pada hari ini, Zhang Yi sedang berdiskusi kaligrafi dengan Youke Er di kabin. Zhang Yi secara pribadi lebih menyukai aksara kursif dan sering menggunakannya untuk mengolah sentimennya. Tiba-tiba kapal itu mulai berguncang hebat dalam waktu lama. Tian Tua datang dengan tergesa-gesa dan menggedor pintu. Dak dak dak. Suara ketukan keras yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mendengar hal itu, Zhang Yi buru-buru membersihkan meja, meminta Youke Er membereskan pakaian, lalu pergi membukakan pintu untuk Lautian. Ada apa? Kau begitu gelisah? Zhang Yi berkata sambil mengerutkan kening. Lautian dan dua pelaut di belakangnya berkata kepada Zhang Yi dengan ngeri. Tuan Zhang, kita bertemu dengan monster laut. Zhang Yi dan Youke Er bertanya dengan heran, monster laut. Hari ini akhirnya tiba. Sejak mereka berangkat melaut, Zhang Yi dan Youke Er sudah membayangkan bahwa mereka akan bertemu monster laut di lautan. Ada sedikit kekhawatiran, tetapi juga sedikit antisipasi. Saat mereka berada di dekat pantai, mereka pernah bertemu dengan seekor paus yang bermutasi, namun paus itu hanya berukuran besar dan tidak menunjukkan daya rusak yang berlebihan.
Zhang Yi menganalisa bahwa benda itu mungkin telah terdorong dari wilayah laut dalam ke wilayah dekat pantai. Itu karena penguasa sesungguhnya muncul di laut dalam sehingga ia takut dijadikan makanan dan melarikan diri ke perairan dekat pantai yang tidak terlalu berbahaya. Namun ia tidak pernah menyangka bahwa ia tidak mati di tangan makhluk laut, melainkan mati di tangan binatang berkaki 4 di darat. Kadang-kadang, orang yang membunuh Mu mungkin seorang rekan kerja atau seseorang dari bidang lain. Zhang Yi tersadar, menekan gelang di pergelangan tangannya dengan tangan kanannya, dan pakaian tempur hitam secara otomatis dikenakan di tubuhnya. Tunggu aku sebentar. Dia menutup pintu dan mulai berjalan menjauh. Yao Ke'er pun tidak tinggal diam dan juga mulai berganti pakaian. Seragam tempur tim investigasi itu adalah yang ditukarkan Zhang Yi dengan poin kontribusinya. Dia menyelamatkan Zhu Zheng, mengusir pasukan Samsara, dan menggunakan poin besar yang diperolehnya untuk ditukar dengan senjata berteknologi tinggi. Setidaknya setiap orang di keluarga memiliki satu set, termasuk Bibi Yao Haimei, yang hanya tahu cara memasak di rumah dan membantu Paman Yu menghilangkan stres. Setelah Zhang Yi berpakaian, dia membuka pintu dan pergi ke dek bersama Yao Ke'er. Jin Feng berguncang begitu hebatnya sehingga semua pelaut di dek harus mengikatkan tali pengaman di pinggang mereka. Di luar sedang terjadi badai dahsyat dan pandangan tampak kelabu dan membuat pandangan kabur. Di ujung laut, ombak bergulung-gulung, seolah ada sesuatu yang besar sedang bergolak. Sesekali terdengar suara gemuruh yang mengerikan di telinga, seakan-akan suara itu berasal dari para dewa laut dalam yang datang dari zaman dahulu kala. Zhu Yunkue menghalangi pintu keluar kabin, tampak ketakutan, namun juga agak bersemangat untuk pergi dan menyaksikan kegembiraan itu. Zhang Yi menariknya ke samping dan berkata, "Kalian berdua tetaplah di sini dan jangan lari keluar. Berhati-hatilah agar tidak terhantam ombak ke laut." Zhu Yunkue merasa sedikit tersentuh. Zhang Yi benar-benar mulai peduli padanya. Tetapi kenyataannya, Zhang Yi hanya merasa akan sulit menjelaskannya kepada Zhu Zheng jika dia mati. Deknya terlalu berguncang, jadi Zhang Yi langsung mengaktifkan perisai absolut dan teknik kontrol udara untuk memungkinkan tubuhnya melayang di atas Jin Feng. Sekarang, dia akhirnya bisa melihat bentuk lengkap dari monster laut yang disebutkan Lautian. Sekitar 20 mil laut dari Jin Feng, air laut telah diwarnai merah darah. Itu bukan monster laut, tetapi banyak kepala. Secara harfiah, Zhang Yi melihat banyak kepala. Kalau tidak, dia tidak akan bisa memperkirakan jumlah monster laut. Di lautan biru es, monster laut terlalu besar. Hanya dengan melihat apa yang bisa kita simpulkan, mereka semua tingginya lebih dari 50 meter. Zhang Yi terus terbang di udara, mencoba melihat lebih jelas. Setelah dia terbang ke ketinggian beberapa ribu meter, dia akhirnya melihatnya dengan jelas. 1, 2, 5, totalnya ada 5 monster laut. 4 hiu besar sedang mengepung monster yang tampak seperti ular laut atau belut morai. Hiu-hiu tersebut juga telah mengalami mutasi. Aku penasaran apakah mereka pernah tinggal di negara neon sebelumnya. Jadi mereka terlihat sangat mengerikan dan bengkok. Seekor hiu memiliki kepala penuh mata, beberapa memiliki 2 kepala, dan Zhang Yi bahkan melihat hiu dengan lengan yang mirip dengan manusia. Mereka menerkam dan menggigit ular laut raksasa di depan mereka dengan panik. Alasan mengapa ia disebut ular laut adalah karena ia memiliki tubuh sempit yang panjangnya lebih dari 100 meter, dan ditutupi sisik hitam. Satu-satunya perbedaannya adalah ia memiliki tanduk besar yang tajam di kepalanya, dan ratusan tonjolan hitam di punggungnya yang lebih besar dari sirip punggung hiu. Tubuh besar itu naik dan turun di laut seperti serangkaian bukit, besar dan mengerikan. Hang! Suara rangan terdengar. Menghadapi pengepungan 4 hiu mutan, ia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi di atas air, menyapu tubuhnya terus-menerus, dan sejumlah besar sisik jatuh ke laut. Dan darah mewarnai wilayah laut seluas lebih dari 10 mil menjadi merah. Tanduknya yang besar dan tajam tiba-tiba memancarkan cahaya ungu yang kuat, dan akhirnya menyemburkan seberkas cahaya,
menyapu ke arah 4 hiu di sekitarnya. Seketika seekor hiu tertusuk oleh sinar cahaya tersebut, lalu tenggelam ke dasar laut setelah menjerit keras. Zhang Yi menyaksikan semua itu di saat yang sama. Bab 799-801, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah UPS bunyi kletek-kletek. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Itu aja, terima kasih.